Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam room siang hari ini. Masih tetap semangat, nggih Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tadi saya sudah melihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan praktiknya terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan kemarin. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tryout praktiknya. Bagi yang belum, mungkin ada kesibukan lain, tidak apa-apa karena ada tenggang waktu untuk mengerjakan tugasnya. Oke, Bapak Ibu semangat semuanya ya untuk belajar pada siang hari ini. Ibu Fitria, semangat Bu Fitria. Sedang di mana ini Ibu Fitria? Ya, suaranya belum masuk. Kemudian ada juga Pak Wahyu. Ini sedang di mana Bapak Wahyu? Lagi di sini. Lagi di sini, yang lain di sana. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya. Kita bertemu di hari yang kedua. Untuk hari ketiga besok tidak ada pertemuan tatap maya, tapi Bapak Ibu tetap mengisi daftar hadir. Tidak ada pertemuan tatap maya, tapi Bapak Ibu tetap mengisi untuk daftar hadir dan berdiskusi seperti biasa di grup WhatsApp. Ini untuk perkenalan antar Bapak Ibu guru, silakan saling bertanya jawab. Yang sudah mengerjakan tugasnya pasti tahu jawaban dari teman yang mungkin mengalami kesulitan. Silakan berdiskusi. Oke, Bapak Ibu, sekarang langsung saja, Jik. Saya akan mempraktikkan terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan dengan akun belajar.id. Kemarin kita sudah praktik membuat Google Form, kemudian Google Slide, Google Docs, kemudian tentang Drive, Google Spreadsheet sudah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempraktikkan tryout praktiknya, bukan berarti hanya itu saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari harus dieksplor lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita praktik apa saja ya dengan belajar ID ini? Nah, langsung saja saya akan berbagi layar. Ya, jadi di pertemuan kita yang kedua ini, nanti Bapak Ibu diharapkan untuk mempraktikkan beberapa aktivitas. Yang pertama itu terkait dengan Google Classroom. Ini adalah simbol Google Classroom. Yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom pasti sudah tidak asing lagi. Bedanya dengan fitur Google Classroom menggunakan Gmail, di sini pesertanya bisa sampai 1000, siswanya 1000, kemudian ada cek plagiarisme, kemudian ada link Google Meet-nya, tinggal diklik saja. Oke. Ya. Setelah nanti kita praktek terkait dengan Google Classroom, kemudian kita akan mempraktikkan terkait dengan Gmail, atau email belajar ID, email belajar ID, kemudian tentang Google Calendar, dan yang terakhir terkait dengan Google Meet. Oke, yang pertama terkait dengan Google Classroom. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu di sini, apakah sudah pernah membuat Google Classroom? Silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau sudah pernah semua kan bisa cepat ini. Apakah sudah pernah membuat kelas di Google Classroom? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah sudah pernah membuat kelas di Google Classroom? Silahkan diketikkan. Sudah. Ya, silakan diketikkan Bapak Ibu bagi yang sudah pernah. Ya, ini ada Ibu Anjar sudah, Ibu Mariati sudah pernah pakai G Suite dan Gmail. Oh, ini Bu Mariati G Suite sama Gmail sudah. Ya, Bu Mariati sudah pernah pakai G Suite. Ini G Suite
Ini sekarang kita pakai belajar ID, Bu. Berarti hampir sama ini, Bu, dengan G Suite. Kemudian Bu Dwi Lestari sudah, Ibu Wisti sudah, Bu Anjar, Bu Ati belum. Kemudian Pak Jejen pernah buat. Oke, Muhammad Ihsan, Pak Muhammad Ihsan sudah pernah buat. Ya, ternyata sebagian besar sudah pernah membuatnya, jadi nanti kita bisa langsung cepat. Oke, Bapak Ibu, kita akan praktikkan bagaimana membuat Google Classroom. Bagi yang sudah pernah, diulang lagi tidak apa-apa, nggih. Saya share screen lagi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu mempraktikkan membuat Google Classroom, kemudian berisi satu postingan di forum. Nah, bagaimana sih membuat Google Classroom ini dengan satu postingan di forum? Bapak Ibu silahkan masuk ke menu Google Classroom, paling cepat dengan 9 titik yang ada di kanan ini. Kita cari menu Google Classroom. Jika tidak ada, tidak usah khawatir Bapak Ibu, di sini tidak ada. Tinggal diketikkan saja di atas sini. Google Classroom. Ya, tinggal kita ketik di browser. Nah, di sini sudah ada Google Classroom, kita klik. Ya, selanjutnya tampilannya seperti ini. Ini adalah kelas-kelas yang sudah pernah dibuat ataupun yang sedang kita ikuti. Oke, Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID, pastikan menggunakan akun Belajar ID. Jadi di sebelah kanan ini kita bisa mengecek apakah kita menggunakan akun Belajar ID atau bukan dengan cara menyentuh foto profil atau profil yang ada di sebelah kanan atas, lalu muncul ada alamat emailnya. Ini sudah menggunakan akun Belajar ID. Yang atas juga browsernya sudah Belajar ID. Oke, untuk membuat kelas mudah sekali Bapak Ibu. Kita tinggal mengklik tanda plus di sekitar kanan atas. Kemudian kita klik buat kelas. Kemudian kita tulis kelasnya. Nama kelasnya, misalnya kelas 7A. Kemudian untuk bagian bisa kita tambahkan, bisa tidak. Untuk mata pelajaran kita bisa menuliskan mapelnya sesuai keinginan. Untuk ruang bisa kita tambahkan, bisa tidak. Kemudian kita klik buat. Ya, ditunggu sebentar. Setelah itu nanti kelas otomatis sudah terbuat. Ya, ini karena sinyalnya untuk Vicon juga. Oke, Bapak Ibu, ini kelasnya sudah jadi, kelas 9A. Ini kelasnya sudah jadi kelas yang tadi kemana? Kita bisa mengeceknya di menu utama, di pojok kiri atas. Kelas-kelas yang kita ikuti ataupun yang pernah kita buat, itu ada semuanya di sini. Ini kelas 7A, kelas lainnya ada di sini. Oke. Kita sekarang sudah masuk di kelas 7A. Nah, jika kita ingin mengadakan pertemuan dengan peserta didik, kita bisa menggunakan fitur link Meet yang ada di sini. Jadi tinggal mengklik saja, nanti sudah ada link Google Meet-nya. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kalau dulu untuk melakukan pertemuan itu harus menyetingnya lumayan, sekarang tinggal klik saja. Jika kita ingin nge-post, memberikan pengumuman ke peserta didik di kelas, mudah sekali, tinggal kita mengetik di sini. Selamat datang di kelas 7A. Kemudian klik posting dan selesai. Nanti peserta bisa melihat di kelas mereka. Jika peserta atau siswa atau peserta didik sudah masuk menjadi anggota. Ya, ini sangat mudah Bapak Ibu. Kemudian untuk kode kelasnya yang akan dibagikan ke peserta, kita bisa melihat di sini ada kode kelas 247 CSTF.
Ini kodenya bisa dibagikan ke peserta didik. Tinggal kita copy di blog atau copy di bawah ini. Nanti kita bagikan melalui grup WhatsApp. Oke. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat lagi ke panduannya. Langkah berikutnya, screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Docs. Jadi kita akan praktek di Google Classroom membuat satu tugas di penugasan yang ditujukan ke satu siswa. Satu tugas untuk satu siswa. Ya, karena ini kelasnya masih kosong, saya mau menambahkan siswa. Silakan Bapak Ibu yang berkenan masuk ke kelas saya dengan kode berikut ini. Nanti saya punya siswa. Sekali lagi, Bapak Ibu silakan yang menggunakan dua alat, mungkin pakai HP, silakan masuk ke kelas saya tunggu agar saya bisa mempraktikannya. Saya bisa mengecek peserta ada di menu anggota. Ya, ini belum ada siswa. Saya tunggu kesediaannya. Salah satu Bapak Ibu masuk ke kelas saya. Ya, adakah yang berkenan untuk masuk ke Google Classroom? Silakan Bapak Ibu, saya tunggu untuk join di kelas percobaan ini. Ya, apakah sudah ada yang masuk? Ternyata belum. Oke, kalau begitu saya langsung saja minta bantuannya. Ini yang sedang di depan laptop. Ibu Wistianingsih, apakah masih di depan laptopnya? Halo, Ibu Wisti. Oke, jika Bapak Ibu sedang tidak di depan laptop, mungkin pakai HP, saya akan mempraktikkan ini di kelas yang lain, bukan kelas yang belum ada anggotanya. Saya mau mempraktikkan di kelas lain. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya akan mempraktikkan memberikan satu tugas di penugasan ke satu siswa. Oke, caranya adalah ya, satu penugasan yang diberikan ke satu siswa. Ini saya sudah punya kelas, tapi siswanya sudah banyak. Nah, penugasannya saya akan berikan di sini. Kalau untuk membuat tugas, tinggal kita klik buat. Nah, kita tinggal memilih menu tugas. Kita ketikkan menunya tugas 1. Judulnya. Kemudian petunjuknya. Kerjakan soal berikut ini misalnya. Nah, ini sudah kita membuat draft tugas. Kemudian kita melampirkan satu Google Docs. Sekali lagi di sini ada keterangan melampirkan satu Google Docs. Jadi untuk melampirkan satu Google Doc di sini Bapak Ibu kita tambahkan, kita masukkan Google Docs-nya, linknya boleh, kalau bentuk file juga boleh, yang sudah disimpan di drive Bapak Ibu.
Mau membuat dari sini juga boleh. Nah, ini Google Docs. Oke, ini tugasnya, ceritanya menulis dulu. Tulislah pengalaman pribadi kalian. Nah, misalnya ini. Kita beri judul. Oke. Ya, ini tidak perlu disimpan, sudah tersimpan otomatis. Oke, jadi Google Docs tersebut yang tadi kita sudah buat ada di sini, Bapak Ibu. Ini kita sudah lampirkan, kita refresh. Ya, ini sudah ada Google Docs-nya, lampirannya. Kemudian kita akan mempraktekkan make a copy, buat salinan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap. Nah, kita buat salinan untuk setiap siswa. Ini buat salinan untuk setiap siswa. Tinggal kita klik. Jadi nanti setiap siswa mendapatkan ini. Kemudian deadline-nya kita bisa pilih di menu tengah. Kita klik di sini, tanggalnya tinggal kita tentukan terakhir tanggal berapa, misalnya tanggal 7. Nah, sudah selesai. Poinnya mau dirubah bisa Bapak Ibu, untuk semua siswa atau hanya untuk satu anak juga bisa Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik tugaskan. Sorry. Ini tadi saya belum berbagi, mohon maaf. Ya, ini saya bagikan ke semua siswa. Jadi setiap siswa mendapat salinannya. Kita klik yang ada di bagian bawah. Kita pilih siapa saja memiliki link. Kita pilih editor, kemudian selesai. Ya, ini sudah disalin ke setiap siswa, kemudian kita klik tugaskan. Klik lagi tugaskan. Ya, sudah selesai Bapak Ibu untuk memberikan tugas dengan melampirkan Google Docs. Oke. Untuk praktik ini yang sudah terbiasa dengan Google Classroom, sudah gampang sekali pasti. Selanjutnya, dengan Google Classroom, kita bisa apa saja? Bapak Ibu bisa mengundang guru lain untuk berkolaborasi. Misalnya di kelas 7A tadi, kita mempunyai proyek dengan guru lain, kemudian peserta didiknya 7A, tapi yang memberikan nilai 2 guru, bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengundang 2 guru, 2 siswa dalam kelas. Walaupun realnya itu adalah kita mengundang pastinya banyak siswa, tapi untuk praktek besok cukup 2 siswa saja, nggih. Ya, jadi untuk menambahkan anggota, menambahkan guru, kita tinggal klik tanda plus di sini. Kemudian kita tambahkan emailnya. Misalnya saya mau menambahkan guru Nur Enawati, saya klik, kemudian saya pilih undang. Nah, nanti otomatis ada di emailnya Bu Erna untuk menerima kelas ini. Kemudian jika ingin menambahkan siswa dari sini, selain siswa bisa masuk menggunakan kode Classroom, siswa bisa kita undang. Di sini tanda plus, terus kita masukkan alamat email peserta didik kita. Kemudian klik undang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk mengundang 2 siswa dan juga 2 guru. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan di Google Classroom? Kita bisa memberikan 4 jenis materi ke peserta didik. Ada slide, PDF, link YouTube, dan lain sebagainya. Ada di sini. Ya, tapi yang besok dipraktikkan 4 saja, ya. Slide, PDF, link YouTube. Jadi di sini.
kita bisa memberikan tugas siswa. Ini contohnya tugas. Ya, kita bisa menambahkan di sini bentuknya link YouTube, kemudian slide, doc, spreadsheet, gambar, Google Form. Tapi yang diminta di sini cukup slide, PDF, link YouTube. Slide, kemudian PDF bisa diambil lewat laptop Bapak Ibu. PDF-nya, file PDF-nya dicari. Ya, dicari. Kalau masih di laptop tinggal diunggah, kalau mau sudah ada di drive tinggal dipilih di drive. Kemudian YouTube-nya ini tinggal diklik saja. Mau memasukkan YouTube yang mana? Kemudian link. Untuk memasukkan link, tinggal kita klik tambah, kemudian kita masukkan link, materi dari link tersebut. Nah, setelah itu kita screenshot dan selesai. Tinggal di posting. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah masuk kelas, jadi sudah merasakan Google Classroom dan tinggal mempraktikkan cara membuat Google Classroom-nya. Bagi yang sudah membuat Google Classroom, sudah terbiasa, bisa langsung eksekusi untuk membuatnya sekarang. Ya, Bapak Ibu, demikian sekilas terkait dengan Google Classroom. Silahkan Bapak Ibu sambil dipraktekkan, jika ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan bersama. Oke, tidak ada pertanyaan, lanjut nih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke Gmail. Ini Gmail sudah banyak ini yang pakai dengan Gmail. Oke. Ya, tidak ada pertanyaan. Benar ini Bapak Ibu, saya lanjut, tidak apa? Tanya Bu Ase. Oh, oke. Kalau tadi kan memindah materi. Kalau dari drive Gmail ke drive ini gimana? Tadi kan ke Classroom tapi dari drive Gmail. Itu gimana Bu caranya Bu? Terima kasih. Halo? Halo Bu Ase? Ya, oh ya maaf Bu, tadi saya terpencet mute-nya. Maksudnya bagaimana Bu? Bisa diulangi? Kita mau mengambil materi tapi dari drive Gmail. Padahal itu sudah Classroom-nya di Kemendikbud. Terus caranya gimana, Di? Oh, oke. Ya, jika dari drive Gmail, maka kita ambil link dari drive Gmail tersebut, Bu. Linknya diambil, terus dimasukkan ke... Kirim apa? Iya, dikirim. Nih. Iya, disalin. Pastikan linknya bagikan untuk semua. Kalau filenya enggak bisa nih? Kalau filenya mau dipindah, kemarin sudah saya sampaikan, kalau mau memindah file dari Gmail ke Belajar ID harus di-download dulu dari Gmail, nanti diunggah ke Belajar ID. Oh, dipindahin ya, di-download ya? Iya. Oh, iya. Terima kasih, Bu Ase. Iya. Ya, yang lain ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ibu Fitria? Bapak Wahyu? Belum ada, nggih?
Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke Gmail. Nah, Bapak Ibu, apakah tampilan Gmail-nya sudah ber-background seperti ini? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Oke, Bapak Ibu, jika ingin menampilkan tema yang seperti ini, background seperti ini, Bapak Ibu, caranya mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih menu setelan. Halo Bu, Tidak belum muncul, bisa. Bu. Tidak Oh, muncul, iya, Bu. mohon maaf. Tidak muncul. Oh, gini, saya belum share screen, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu, untuk tampilan email, mungkin sudah ada yang tampilannya seperti ini. Jika Bapak Ibu ada yang belum menampilkan seperti ini, tampilan seperti ini, gampang sekali Bapak Ibu, tinggal kita klik saja menu setting atau setelan yang ada di sebelah kanan ini, kemudian kita pilih tema yang ada di sini, misalnya mau temanya bunga, sorry, bukan bunga ini. Ya, misalnya mau ulat atau temanya kita ganti yang lain. Pantai atau hutan. Ya, jadi ini untuk mengganti tema Bapak Ibu. Ya, mudah sekali untuk mengganti tema. Kemudian Bapak Ibu di HP sudah ada 2 akun email, yaitu Belajar ID sama Gmail, yang keduanya pasti berfungsi. Bapak Ibu bisa mengkategorikan email Bapak Ibu, menandai email Bapak Ibu, email-email yang penting mungkin di sini banyak sekali email. Nah, Bapak Ibu ingin menyimpan email, membintangi itu bisa Bapak Ibu. Sama seperti di WA, kalau ingin membintangi tinggal kita klik bintang saja di sini. Misalnya setiap kita cari email ini nanti jadi mudah. Misalnya ini kita klik. Nah, ini berbintang. Dari Rizky Ramdhani. Oke, jadi kalau mau mencari emailnya Rizky yang berbintang ini, misalnya sudah ketumpuk banyak, tinggal klik menu yang ada di sebelah kiri ini bintang. Nah, ini email-email yang sudah dibintangi. Jadi saya kalau mencari email, kalau mendapat email yang penting itu dibintangi. Tolong ayah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau kita mau mencari email misalnya dari emailnya dari Steven misalnya, kita tinggal ketik saja di atas. Nah, dengan mengklik Steven, nah terus muncul ini email-email dari Steven semua. Jadi mencarinya di sini Bapak Ibu. Untuk membuat email Bapak Ibu pasti semuanya sudah terbiasa dengan klik tulis di sini kepada siapa, subjeknya atau judulnya apa, isi emailnya apa. Kita bisa melampirkan email di sini, melampirkan file dan juga melampirkan link. Untuk file memang terbatas untuk email, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika ingin melampirkan video dalam durasi yang lama, tinggal disimpan di Google Drive. Nah, link Google Drive-nya yang dilampirkan saja di sini. Setelah itu klik kirim. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa untuk tambahan lagi, selain tanda bintang, bisa juga memberikan tanda penting. Nah, tanda penting ini jika diklik, muncul tanda-tanda yang penting ini yang sudah pernah saya klik. Ini mirip dengan tanda bintang, Bapak Ibu. Misalnya saya mau mengklik ini penting sekali, ini dari pelatihan Sri Kandi. Nah, kemudian saya klik penting, maka sudah ada di sini. Ya, sangat mudah sekali untuk Gmail, Bapak Ibu, karena sudah terbiasa kita menggunakannya. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan Google Calendar. Nah,
Ini Google Calendar sudah pasti ada di HP Bapak Ibu, saya yakin, tapi mungkin banyak yang belum memanfaatkannya. Untuk masuk ke Google Calendar menggunakan laptop, kita bisa mengklik menu kalender di titik 9 ini. Kemudian, nah ini sudah masuk ke kalendernya sama dengan di HP, kita bisa membuat pertemuan, bisa membuat pertemuan dengan orang lain seperti pertemuan kita. Ini saya sudah rencanakan beberapa minggu yang lalu di sini, sudah ada tandanya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat pertemuan, misalnya saya membuat pertemuan di tanggal 1 Mei, tinggal kita klik saja tanggalnya, 1 Mei. Nah, ini sudah 1 Mei, kemudian ingin membuat catatan, saya akan mengadakan pertemuan dengan siapa? Jam 1 siang. Nah, tinggal kita klik saja jam 1 siang atau 1 PM di sini, kita klik. Nah, di sini kita tuliskan misalnya pertemuan dengan MGMT. Contoh nih. Kemudian kita bisa menggunakan menu Find and Time. Nah, kalau kita mau berkolaborasi dengan orang lain, misalnya pertemuan dengan MGMP-nya adalah anggotanya Ibu Erna. Nah, Ibu Erna di tanggal 1 Mei jam 1 itu bisa atau tidak? Nah, kita tinggal klik Find Time ini. Nah, ya, Bu Erna berarti bisa. Setelah itu, Bapak Ibu bisa langsung membuat link Google Meet, ada di sini. Nah, ini sudah ada linknya, tinggal dikopikan. Nah, misalnya kita bagikan di WhatsApp, atau jika kita ingin pertemuannya cuma sama Bu Erna sudah mempunyai link tersebut. Ini di sini ada. Kemudian lokasinya ditambahkan boleh, tidak apa-apa. Untuk durasinya dirubah juga bisa, Bapak Ibu. Ini tinggal diklik, misalnya pertemuannya jam 1 sampai jam 3. Kalau sudah, kita klik simpan. Ya, ada tulisan send, berarti saya mengirimkan notifikasi ke Ibu Erna juga. Jadi nanti di tanggal 1 Mei ini, di HP kita ada notifikasinya dan kita tinggal mengklik ada agenda apa hari itu. Nah, ternyata pertemuan dengan MGMP-nya dengan Bu Erna, linknya sudah ada. Jadi nanti tinggal mengklik link saja. Ini sudah ada, tinggal klik join Google Meet. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mudah sekali untuk membuat janji dengan orang lain atau mungkin janji untuk diri sendiri, kita tandai link Google Meet-nya otomatis ada. Oke, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan Google Meet. Kalau untuk Google Meet semuanya sudah mempraktikkan, sudahkah mengeksplor menu-menu yang ada di Google Meet Bapak Ibu? Sekarang kita sedang menggunakan Google Meet. Nah, Bapak Ibu sudah mempraktikkan menu mengganti background belum? Coba Bapak Ibu semuanya mempraktikkan menu mengganti background. Kira-kira bagaimana caranya? Kliknya di mana ya? Silakan Bapak Ibu, terutama yang menggunakan laptop, rubah background-nya. Kameranya dinyalakan, kemudian rubah background. Ya, selamat datang Bu Rini. Oke, Ibu Sally Lumia, background-nya sudah berubah. Mantap. Ibu Rini Astuti, coba background-nya dirubah Ibu Rini, dipraktikkan. Gimana Bu caranya Bu? Oke, Bapak Ibu, untuk merubah background caranya adalah Bapak Ibu silahkan melihat titik 3 yang ada di sebelah kanan bawah. Ya, semua titik yang ada di Google itu banyak artinya Bapak Ibu. Titik 3-nya diklik, sudah Bu? Sudah. Ya, di situ ada menu ubah latar belakang. Nah, terus kita tinggal pilih saja
Mau background yang mana? Ya, silakan coba dulu nih. Iya, saya coba ini. Tinggal klik aja ya, Bu ya? Iya, tinggal klik background-nya. Iya, sudah berubah seperti ini. Sekarang di Oke, pinggir makasih. pantai. Ya, ini salah satu Iya. alternatif Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu banyak jemurannya di belakang, tapi harus Google Meet bisa untuk menutup jemuran. Atau bapak-bapak mungkin sedang ada eh, di mana gitu yang belakangnya tidak boleh kelihatan, kita bisa tutup dengan virtual background ini. Ya, melanjutkan terkait virtual background, di 3 titik kanan bawah ini banyak sekali menu-menunya Bapak Ibu. Yang pertama ada papan tulis virtual, jadi kita bisa menulis seperti menulis di papan tulis. Nanti Bapak Ibu semuanya coba. Nah, ini sangat cocok untuk Bapak Ibu guru matematika atau yang Bapak Ibu guru menggambar, yang nanti bisa langsung mempraktikkan gambarnya. Nah, misalnya yang matematika 34 kuadrat dikurangi akar 60 berapa ini? 62 ya. Ini misal nih Bapak Ibu, atau untuk menggambar juga bisa, untuk orek-orekan intinya. Oke, itu untuk menu papan tulis. Nah, yang di bawah papan tulis ada menu perekaman, tapi jangan diklik nih Bapak Ibu, takutnya itu biasanya saya tidak cekap. Mohon maaf, ini saya mute semuanya. Ya, untuk menu rekaman itu sudah ada di Google Meet, kalau di Zoom tidak ada. Kalau di Google Meet ada, kita bisa merekam Vicon kita dengan orang lain, merekam kita akan mengajar ke siswa, saya rekam dulu 10 menit juga bisa. Kemudian di menu rekaman ini, nanti kalau sudah selesai tinggal kita klik berhenti merekam, kemudian hasil rekamannya otomatis tersimpan di drive. Jadi nanti tinggal dicek di drive, di penyimpanan terbaru, nanti otomatis ada, tinggal kita download saja. Oke, untuk aplikasi Zoom ada perekamannya, tapi untuk versi berbayar. Kalau ini pakai Belajar ID, ada perekamannya. Kalau Bapak Ibu pakai Gmail, tidak ada perekamannya, dan juga 1 jam terputus, 1 jam terputus. Oke, di bawahnya ada menu ubah tata letak. Nah, kalau kita klik tata letak, ini adalah untuk menentukan tampilan yang ada di layar. Misalnya di sini bersusun. Nah, kalau bersusun berarti Bapak Ibunya muncul semua, bersusun ada 16 orang. Kalau mau banyak yang tampil, tinggal kita geser yang bawah ini, 49, berarti dalam satu layar muncul 49 peserta. Kemudian kalau kita pilih sorotan, berarti yang tampil hanyalah presentasinya saja. Kalau kita pilih sidebar, maka yang tampil di layar kita adalah sharingnya dari narasumber dan juga gambar kita juga ada. Oke. Ya, ternyata terhenti. Jaringannya macet itu, Bu. Kenapa Bu Asri kok berhenti?
Halo, Bu Asih. Bu Asih. Kelihatannya koneksinya putus ini, Bu Asih. Ya. Ya, mohon maaf tadi terjeda, tiba-tiba hilang sinyalnya. Muncul lagi sekarang. Muncul lagi, oke. Saya lanjutkan, tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu. Untuk ubah tata letak nanti dicoba, jadi tampilan layarnya mau teman-teman kelihatan semua atau yang kelihatan hanya sebagian bisa kita atur. Kemudian untuk menu berikutnya, saya share screen dulu. Masih di 3 titik yang ada di kanan bawah, ada menu layar penuh. Jika Bapak Ibu mengklik, maka layarnya akan penuh. Kemudian ada menu ubah latar belakang, tadi sudah dipraktekkan. Kemudian bisa, kalau yang ini jarang digunakan Bapak Ibu, untuk teks, gunakan ponsel audio, ini juga jarang digunakan. Kemudian yang penting lainnya, ada menu di bawah sini, menu untuk share screen ini. Karena saya sedang presentasi, jadi tulisannya Anda sedang memberikan presentasi. Kalau Bapak Ibu mau presentasi, tinggal diklik di menu sebelah 3 titik ini. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, dengan klik menu angkat tangan, maka akan muncul tangan di layar. Boleh dicoba Bapak Ibu, menu angkat tangannya. Kemudian menu lain di Google Meet, di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ada nama pertemuan kita yang sudah diberi judul pertemuan kedua. Saya membuat link Google Meet ini dari kalender, Google Calendar. Kemudian jika kita klik di pertemuan 2 ini, maka di sini sudah ada link untuk masuk ke Google Meet. Jadi tinggal kita salin saja, misalnya ada yang tanya, linknya mana? Nah, ini linknya. Tinggal kita salin, kita pastekan ke WhatsApp misalnya. Ya, ini terkait dengan Google Meet. Kalau pertemuan ini saya membuatnya Google Meet-nya tadi yang pertama lewat Google Calendar. Bapak Ibu jika tidak ingin menggunakan lewat kalender juga bisa. Caranya adalah Bapak Ibu langsung masuk ke menu Google Meet, klik 9 titik ini, pilih menu Meet. Ya, kemudian Bapak Ibu tinggal klik rapat baru. Nah, kemudian mulai rapat instan. Jadi Bapak Ibu bisa mulai rapat dari sini, langsung nanti ke rapat, klik rapat instan, kemudian ada tampilannya mau audio sama videonya on atau tidak, kemudian tinggal mulai. Kalau mau dijadwalkan boleh, misalnya nanti saya mau meeting jam 3, dari sini boleh. Ini nanti masuknya ke kalender yang tadi. Ya, sudah semua Bapak Ibu, jika nanti ada yang kurang dieksplor sendiri, karena nanti Bapak Ibu akan mengeksplor lebih dalam, mempraktikannya. Tentunya tidak hanya yang saya sampaikan saja, dan diskusi di grup sangat terbuka untuk Bapak Ibu semuanya. Ibu Yayu sudah mencoba untuk background-nya, Bu Yayu, merubah background. Silakan dengan mengklik 3 titik yang ada di pojok kanan bawah. Ya, Bu Yayu langsung mencoba, silakan mengklik 3 titik di pojok kanan bawah. Sudah, Bu? Kalau sudah, pilih ubah latar belakang. Jika sudah, tinggal dipilih background-nya, diklik. Ya, selesai. Ya, Bu Rini sepertinya sedang mengeksplor ini, Bu Rini, bersama Dek Galuh. Ya, Bu Yayu, ada kesulitan. Bagaimana, Bu Yayu? Ya, ini Bu Dwi sedang mencoba melakukan presentasi.
Jadi ini sharing screen-nya Bu Dwi Lestari ini. Ya, Bu Dwi sedang mencoba berbagi layar, nggih, Bu Dwi? Ya, Mengubahnya enggak karena ada untuk mengubah. gimana? Gimana, Bu? Mengubah layar, warna layar kok enggak ada. Oh, pakai laptop, Bu. Oh, pakai laptop. Laptopnya enggak Iya. mau. Oh ya sudah. Oke. Di HP enggak Ini Bu muncul. Dwi sedang berbagi layar. Bisa saya atur, misalnya peserta didik tiba-tiba berbagi layar. Nah, kita hentikan saja layarnya, kita bisa saya tampilkan cara menyetop orang lain berbagi layar. Tambahan. Ya, Bapak Ibu, jika kita sedang melakukan sinkron, nah tiba-tiba peserta rame, ada suara di belakang. Bagaimana cara mute mikrofonnya? Hentikan mikrofon seperti saat ini. Ya, berapa suara masuk. Untuk mematikan mikrofon peserta, caranya adalah kita menu tampilkan semua orang. Nah, lalu kita klik semua dibisukan. Ini kalau diklik semuanya sudah mikrofonnya mati. Tinggal kita klik bisukan, semuanya mikrofonnya mati. Kemudian misalnya ada orang lain share screen, kita tidak menginginkannya. Kita atur di sini di kontrol penyelenggara, kita klik. Nah, jadi orang lain yang di sini bisa membagikan layar, kita nonaktifkan. Oke, jadi orang lain tidak bisa berbagi layar. Dan juga untuk kolom komentar bisa kita tutup di sini. Nah, orang lain tidak bisa memberikan komentar. Ya, komentarnya maksudnya di chat ya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah tidak bisa berbagi ini layarnya. Oke, Bapak Ibu, sudah pukul 1:57 tidak terasa. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ya, jika tidak ada, maka saya akhiri untuk pertemuan kita yang kedua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di pertemuan 1, 2. Bertanya, Bu Asih. Oh, nggih. Izin bertanya. Nggih. Ya, baik. Saya Pak Rismanto dari Sleman. Nggih. Untuk Google Meet ini Bu Asih, apa untuk pesertanya maksimal berapa ya? Atau peserta untuk Google Meet itu mungkin ada apa pembagian berapa yang bisa dimasukkan? Itu Bu Asih pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rismanto. Untuk peserta Google Meet yaitu maksimal 100 Pak, 100 dengan kita. Jadi kalau mengundang orang lain berarti 99 dengan kita 100. Untuk durasinya unlimited. Kalau ingin pesertanya lebih banyak, di atas 100 memang itu ada, tapi versinya berbayar. Untuk akun Belajar ID sudah dengan keuntungan unlimited time, waktunya tidak terbatas, pesertanya saja yang dibatasi 100. Seperti itu, Bapak. Berarti kalau saya mau Google Meet untuk peserta paralel kelas A sampai D begitu, yang masing-masing 32 tidak bisa tertampung ya Bu ya? Nggih, Pak, tidak bisa, Pak. Mungkin bisa menggunakan aplikasi lain, misalnya Zoom, tapi 40 menit saja. Nanti kalau mati, mulai lagi. Semua punya plus minus, semuanya yang fasilitasnya lengkap memang lengkap sekali, memang berbayar. Ini untuk Google juga. Berbayarnya tidak mahal sebenarnya. Kemarin berapa dolar ya, saya lupa. Hanya berapa ratus ribu untuk kapasitas di atas 100 peserta. Bagaimana Bapak Rismanto? Tertarik untuk yang versi berbayar? Ya, nanti kita koordinasikan dengan admin sekolah saja. Oke. Okay. Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Yang lain, Bapak Ibu?
Bu, Adakah pertanyaan? Bu Asih, Ya, Ibu Sally. mau tanya untuk daftar hadir. Kebetulan saya sebelum pelaksanaan kemarin saya coba untuk mengisi, sehingga pada saat pelaksanaan kemarin ini saya tidak mengisi lagi. Bagaimana? Terima kasih, Ya. Bu Asih. Oke, daftar hadir memang satu kali nggih setelah pertemuan dan saya sudah setting satu kali, jadi ya sudah tidak apa-apa. Kalau Ibu sudah mengirim sebelum pelaksanaan tidak apa-apa. Nanti yang pertemuan kedua silahkan diisi setelah pelaksanaan pertemuan ini maksudnya. Untuk yang ketiganya diisi besok saja gitu. Terima kasih, Bu Halo, Asih. halo Bu Asih. Sami-sami. Halo Bu Asih. Iya, halo, Pak Isan. Untuk pertemuan kedua, daftar hadirnya juga sama seperti yang disampaikan Ibu yang barusan. Jadi kelihatannya memang linknya itu disetting sama. Oke, nanti saya rubah lagi, Pak. Saya belum mengisi, tapi sudah tidak bisa. Kemarin kan sudah, jadi di situ perlu diubah mungkin formnya untuk pengisian. Oke, mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan Bapak. Itu memang salinan, nggih. Saya nanti setting lagi. Ya, makasih. Saya tunggu Bu. Ini mau ngisi ternyata nggak bisa. Oke, terima kasih. Saya setting lagi. Ya, adakah lainnya? Untuk daftar hadir, maaf ya. Saya kira bisa diatasi dengan diklik tanda selesai itu aja di kanan atas. Gitu. Kirim begitu ya, Pak? Iya, diklik di kanan atas itu diklik tanda sudah selesai, tandai sudah selesai. Itu berarti sudah mengikuti daftar hadir itu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu silahkan. Boleh salah satu menggunakan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Rismanto, nggih? Mohon maaf Bu Asih. Karena kemarin itu ada pilihan tanggal. Ya, kalau kemarin isinya tanggal 28 gitu ya, hari pertama. Terus hari ini kan hari kedua tanggal 29. Kemarin ada pengisian tanggal itu. Jika hanya langsung klik selesai, tandai selesai, berarti tertanggalnya tidak tertanggal itu karena kita hanya ngisi yang kemarin saja. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih sekali Bapak. Ya, ini saya membuatnya di satu submenu, nggih. Ini saya membuatnya di satu submenu di submenu daftar hadir. Ya, ada daftar hadir ke-1 dan daftar hadir pertemuan kedua, Bapak. Bisa diserahkan satu-satu berarti ini. Ya, intinya Bapak Ibu boleh menggunakan cara keduanya, karena ini ternyata terpisah daftar hadir pertemuan 1 dan 2, yang mau pakai link juga tidak apa-apa, ini saya sambil mengedit untuk linknya. Terima kasih atas koreksinya. Nanti saya cek keduanya dan juga saya cek untuk penugasannya. Jika daftar hadir sudah terisi, tugasnya sudah dikumpulkan, maka nanti akan saya siapkan untuk sertifikatnya bagi yang membutuhkan. Kalau yang membutuhkan ilmunya saja, berarti tidak usah dibuatkan sertifikat, tidak apa-apa mungkin. Atau membutuhkan sertifikat, tidak apa-apa. Satu lagi pertanyaan Bu Asih. Begini, sebelumnya kan saya pernah mengikuti, yang kemarin itu kan masih sifatnya Google Suite for Education, ya. Nah, saya itu kan kemarin penasaran dengan apa yang ditawarkan di sini kan sudah ke Google Workspace for Education. Saya pengen tahu tentang Google Workspace for Education-nya itu sejauh mana sih perubahan dan perbedaannya. Artinya terus terang saya sudah punya sertifikat yang seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Asih ini, termasuk tugas-tugas kemarin itu ya pernah dapat itu, bahkan lebih banyak itu kemarin malah 20-an slide itu dari Bu Erna, yang Al Azhar Sleman itu. Nah, untuk itu nanti monggo kalau saya tidak
berikan sertifikat kalau ini memang sepertinya sama ya nggak apa-apa. Saya yang penting mengikuti ilmunya saja. Oke. Ya, Pak Rismanto dari mana, Pak? Saya SMP 3 Depok Sleman. Oh, Sleman, iya. Ya, di Pak sana ada Bu Rismanto. Yuli, ada Bu Yuli, Iya. ada Bu Erna itu. Ada Pak Sigit, iya. Ya. Ya, sebelum pelatihan ini saya juga bersama Bu Erna, Pak, bareng. Saya, Bu Erna, Bu Vida, dan Mbak Yunda bareng. Kemudian setelah itu kita sendiri-sendiri, tugasnya memang 20 slide kemarin. Untuk pertemuan ini saya sengaja kurangi, Bapak. Saya sengaja kurangi yang inti-intinya saja. Kemudian apa bedanya Google Workspace dengan Google Suite for Education? Sebenarnya sama, Bapak. Kemarin baru launching tanggal, kalau tidak salah, ya, itu launching perubahan nama, Pak. Launching perubahan nama. Jadi sekarang sudah terbiasa dengan Google Workspace. Semoga saja dengan perubahan nama ini menjadi semakin familiar di telinga Bapak Ibu semuanya. Jadi kita sudah punya akun untuk Google Workspace itu ya Belajar ID, gratis dan tidak berbayar. Sama dengan pelatihan sama Bu Erna, Pak. Oh ya, baik, terima kasih, Bu Asih. Ya. Oke, halo, menginfokan saja Bu. Alhamdulillah sudah bisa ini, daftar hadirnya sudah bisa diisi lagi. Iya, sudah saya setting, oke. Ya. Oke, turun Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama, monggo saling mengingatkan, saling menambahkan, saling berdiskusi. Saya juga masih belajar, karena saya mendapat tugas harus men-share apa saja yang bisa dilakukan dengan Belajar ID, walaupun di Gmail ada yang bisa dilakukan, tapi tetap ada perbedaan dengan Belajar ID, harus di-share, dan Bapak Ibu peserta di sini juga saya harap men-share apa yang sudah pernah Bapak Ibu praktikkan ke rekan guru dan juga dipraktikkan dalam pembelajaran. Jadi tidak berhenti ke Bapak Ibu guru, tapi di-sharekan ke yang lain. Kemarin saya bertemu dengan Bapak Ibu guru SMA di Semarang, itu yang sudah mengaktifkan akun Belajar ID tidak sampai separuh Bapak Ibu, yang sudah mengaktifkan tidak sampai 50%. Jadi masih banyak Bapak Ibu yang belum mengaktifkan Belajar ID, silahkan teman-temannya diingatkan untuk mengaktifkan. Kemudian jika ingin penjelasannya apa sih kegunaannya, Bapak Ibu bisa menyampaikan karena sudah mempraktikkan sebagian dan nanti akan mempraktikkan lagi. Silakan di-sharekan dan manfaatkan Bapak Ibu. Ya, sudah tepat pukul 2:08, sudah 1 jam tidak terasa kita bersama. Bapak Ibu, nanti kalau ada kendala silakan kita diskusi di grup WhatsApp. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Semua masukan Bapak Ibu sangat berguna, sangat membantu saya sekali. Terima kasih semuanya. Untuk tugas tidak usah dipikir pusing, tinggal kita coba, kita praktikkan sesuai perintahnya, satu demi satu, lakukan semaksimalnya, dan semoga nanti selesai sebelum waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon izin undur diri. Kita foto dulu ya Bapak Ibu, kemarin lupa nggak di foto. Kita foto dulu sebelum saya undur diri. Silakan diaktifkan kameranya. Bu Asih mau tanya, waktunya pengumpulan itu sampai 1 minggu ya untuk tugas? Ya, ada di Google Meet Bu Rini sampai tanggalnya, ada 1 minggu ya Bu Rini ya? Oh iya, 1 minggu ya. Matur suwun. Bapak Ibu boleh sambil mengambil gambar. Karena ini laptop saya jaringannya sepertinya kurang kuat, jadinya untuk menggeser tata letaknya kok agak susah ya. Oke, kameranya silakan diaktifkan Bapak Ibu. Ya, monggo diaktifkan. Ibu Mariati sudah aktif ini. Ya, saya tunggu yang mau mengaktifkan kamera.
Oke, ya mulai terbuka. Bu Dwi, mana ini Bu Dwi? Ya, saya ambil gambarnya nih, Bapak Ibu, semuanya tersenyum. 1, ya ini ada yang mau buka lagi. 1, 2, 3. Oke, saya kirim di WhatsApp. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya.